Astagfirullahaladzim, tutup lagi. Masih ada waktu nggak ya? Nyampe nggak ya? Ya Allah. Nyampe nggak ya? Nyampe nggak ya? Metik lagi lupa. Kajiannya di sini? Iya benar Mas. Makasih. Mas. Mau lepas dulu helmnya Mas? Oh iya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami muliakan Habib Hasan Al-Idrus, yang alhamdulillah kita bertemu kembali Habib di pada kita ketemu lagi di acara Haji Lombok, dan ini merupakan doa dari para jamaah Habib. Iya, Masya Allah. Ini Saya kemarin ketemu di Mas Bayu di masjid, dan saya lihat video beliau pakai baju ini tuh, yang mau ngapel malam mingguan. alhamdulillah Habib. Tapi kena tegur, nggak tahu siapa yang negur. Suara dari langit Habib. Suara dari langit, bukan suara dari hati. Alhamdulillah, karena kan ada filmnya Anak-anak Langit, jadi Bukan Taman Langit. Peter Pan. Yang saya hormati teman-teman dari komunitas Yuk Ngaji Lombok, yang saya hormati calon-calon jamaah haji tahun 2023. Amin. Yang saya hormati para ahli kurban, insya Allah kurban tahun ini. Yang saya hormati para calon mempelai pria maupun wanita yang insya Allah akan menikah tahun ini. Singkatnya adalah para peserta Yuk Ngaji Lombok Saturday Night dengan tema Aku dan Allah Part 2. Ingat gak teman-teman semua di Part 1 kemarin bahwa ada pertanyaan dari hamba Allah dari Mataram menyampaikan kapan, dan Allah Part 2 dengan yang mengisi Habib lagi. Ternyata itu doa dan saat ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Senang sekali saya Bayu Fatma, host akhir zaman, pemilik akun Instagram @bayufatma, bisa hadir di sini. Ada pertanyaan? Belum. Ya, bisa hadir di sini di Saturday Night dengan tema Aku dan Allah Part 2. Dan nantinya kita akan ada tausiah dari Habib Hasan, dan teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan nantinya ya. Di linknya ada berarti? Ya, linknya nanti ada disampaikan bit.ly/yuk tanya Habib. Ya, nantinya akan dibacakan dan langsung dijawab oleh Habib Hasan. Dan saya mengingatkan bahwa 17 Juli 2022 Yuk Ngaji Lombok akan ada gawe, yaitu roadshow tahun 2020 dengan tema Happy New You. Kita akan kedatangan asisten dari pusat, dan jangan lupa teman-teman semua untuk mendaftar, karena kabar buruknya sudah tinggal tiketnya tinggal 60-an saja. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan tanpa berlama-lama kami mohon kesediaan Habib Hasan untuk berikan tausiah terkait Aku dan Allah Part 2 tentang sholat Habib. Tentang sholat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberikan sebuah kesempatan yang sangat-sangat besar sama Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan teman-teman orang yang soleh dan solehah. Berapa banyak pada malam hari ini orang-orang yaitu keluar daripada jalurnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebab doa orang tua kita atau sebab ada amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang sholat, biasanya saya bicara tentang sholat itu biasanya di masjid. Tapi ini tumben baru kali ini bicara di kafe. Biasa saya kajian di kafe, biasanya agak longgar biasanya. Kalau sholat tadi pembahasannya agak lumayan berat menurut saya. Tapi ada hal yang menarik di sini. Sholat adalah gerak-geriknya para malaikat. Dari takbir sampai salam. Ada satu malaikat yang punya tugas ruku ketika dari diciptakan sama Allah sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan sama Allah dari diciptakan dia sujud sampai hari kiamat. Maka sholat dari takbir sampai salam adalah gerak-geriknya malaikat. Makanya dalam kitab Akhlaqul Banin, yaitu dijelaskan bahwa seseorang yang mana orang tersebut rajin ibadah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut yaitu termasuk mengamalkan yaitu gerak-geriknya para malaikat ini, termasuk dia bisa lebih mulia dari malaikat. Maka sungguh beruntung seseorang yang mana orang tersebut memperbaiki hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang udah baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berbicara kepada semua orang, baik bentuknya keras, tegas maupun lembut, pasti akan masuk ke dalam hati seseorang. Sedikit saya akan kisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang sabar. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu sahabiah perempuan pada zaman Rasulullah SAW memiliki anak satu-satunya laki. Dia memiliki suami yang suaminya ganteng sekali, sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi anaknya satu-satunya ini laki. Apa yang terjadi pada saat tersebut? Anak tersebut humma. Apa humma? Sakit panas banget. Kata suaminya mengatakan, "Dik," kalau bahasa kitanya mengatakan, "saya mau pergi kerja dulu." Maka suaminya keluar ke ladang pada waktu tersebut. Dia mengatakan kepada istrinya, "Tolong jagakan anak saya." Dua-duanya ini adalah, yang perempuan adalah sahabiah, istrinya sahabat, yang satu adalah sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW. Sholatnya baik, hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang sudah baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah uji dia. Bukan berarti tambah baik seseorang tidak dapat ujian. Justru orang tambah dekat dengan Allah, semakin banyak ujian diberikan sama Allah. Tanda Allah mau melihat sampai mana sebatas istiqomah kita menjadi hamba Allah yang setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar mau datang kepada Allah? Apakah ketika kita diuji mau ngambek sama Allah Subhanahu wa taala? Maka pantas saja Allah mengatakan dalam surah Fatir, beliau mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas, hal min khaliqin yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illahu fa anna tu'fakun." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada setiap hamba-hambaku, apakah ada Tuhan selain aku yang menurunkan rizki dari langit dan mengeluarkan dari bumi, yang memberikan kita rizki napas, kesehatan, kesempatan, dan diberikan teman-teman yang baik? La ilaha illahu, tidak ada dia kecuali Allah. Fa'anna tu'fakun, Allah bertanya kepada kita, dan ini dianjurkan kita sering-sering ulangi kata-kata ini sejak kita futur iman. Apa arti fa'anna tu'fakun? Kenapa kalian berpaling dariku? Salah apa aku, kata Allah? Kenapa engkau menjauhi aku? Apa salahku, kata Allah Subhanahu. Fa'anna tu'fakun. Setiap ini turun iman kita, malas kita membaca Quran, tanya sama diri kita, fa'anna tu'fakun, kenapa kita berpaling dari Allah? Salah apa Allah sama kita? Kalau manusia salah dengan kita, kita ngambek itu wajar. Sedangkan Allah tidak pernah buat salah dengan kita,
Allah mau menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, seandainya orang yang sakit diberikan sakom, yaitu sakit, diberikan nampak sama Allah bagaimana ganjaran pahala bagi orang yang sakit, maka setiap orang yang sakit akan meminta kepada Allah supaya sakit itu ada dalam badannya hatta yalqallah azza wa jalla, sampai dia bertemu dengan Allah. Saking besar yang diberikan sama Allah. Setiap ujian datang ketika orang mulai dekat dengan Allah, semakin besar angin yang dia akan dapati. Jangan putus asa, terus dekat, tandanya Allah mau bersihkan badan kita yang penuh kotoran ini. Bukan berarti ketika seseorang hijrah, tobat, kadangkala orang mengatakan, Pak Ustadz begitu saya hijrah, rezeki kok saya tambah seret, teman-teman tambah jauh, dan saya diberhentikan kerja. Ketika kita berpikir seperti ini, berarti dekat dengan Allah gak baik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Allah mau menunjukkan Allah itu goyur. Itu apa? Jangan sampai hati kita terlalu terpaut dengan sesuatu. Allah itu mau kita fokus sama Allah. Maka apa yang terjadi? Sahabat Nabi dan sahabiah ini ketika pulang dari kerja dekat maghrib, apa yang terjadi? Istri beliau gendong anaknya, tambah panas, meninggal dunia. Saya boleh berdiri apa tidak? Apa yang terjadi? Ketika dia meninggal dunia, anak tersebut, pulanglah ayahnya tersebut. Yang pertama dia tanyakan apa? Bagaimana keadaan anak saya? Seorang yang memiliki anak yang pertama wajar dia bertanya kepada seorang istri. Anak satu-satunya penerus nasabnya dia, penerus zuriyahnya dia, keturunannya dia, laki. Ketika dia ditanya, bagaimana keadaan anak saya? Hebatnya seorang perempuan, hebatnya sahabiah yang baik hubungannya dengan Allah, pintar, cerdas, tidak langsung menyampaikan berita yang gak enak, tetapi beliau membungkusnya. Beliau mengatakan, keadaan anakmu sekarang lebih tenang dari sebelumnya. Suaminya tenang, padahal di tempat kerjaan banyak masalah. Karena kenapa? Hubungannya baik dengan Allah. Dia tahu ini bakalan ngedropkan berita ini buat suaminya. Apa yang terjadi? Sholat maghrib bersama Nabi, habis itu sholat isya bersama Nabi. Pulang-pulang istrinya sudah menyediakan makan. Begitu enaknya. Masya Allah. Sebagaimana saya tadi baru datang, Masya Allah, dia ngaji disediakan makanan. Masya Allah, ini mengamalkan sunnah Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman dengan hari akhirat, maka dia hormati ciri mereka, yaitu menghormati tamu. Apa yang terjadi? Begitu dia pulang, ini sahabat Nabi, dia makan dengan enaknya, istrinya dandan dengan cantiknya di depan suaminya. Maka dandannya seorang istri di depan suami sangat cantik, ini berlaku ibadah yang Allah ganjar dengan pahala yang sangat besar. Jangan sampai di depan suami kita nggak bersolek. Kadangkala pas arisan kita cantik-cantik, di depan suami nggak mau cantik-cantik. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Hah? Kok? Betul pas lagi? Betul. Nggak ada. Apa yang terjadi? Suaminya makan dengan enak. Begitu makan dengan enaknya, istrinya dengan suaminya, mohon maaf, tidur. Terjadi antara hubungan suami istri. Begitu selesai tengah malam, istrinya mengatakan, abang, kalau bahasa sayanya terjemahin seperti itu, bagaimana hukumnya? Bagaimana menurut engkau ada kita meminjam barang seseorang, lalu orang itu mau ngambil barang tersebut? Apa katanya sahabat Nabi? Wa huwa ahaqqu bihim. Dialah yang lebih berhak mengambil barangnya karena dia memiliki barang tersebut. Masya Allah, dengan jawaban itu tenang istrinya. Beliau mengatakan, anak kita ini titipan, sebelum engkau datang tadi udah diambil sama Allah. Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi. Hebatnya istri itu menyampaikan berita yang gak enak, dibungkus dengan enak supaya bisa masuk ke dalam hati seorang suami. Supaya kenapa? Supaya dia bisa menerima suatu musibah tersebut, dia selalu mengucapkan innalillah. Pandainya seorang istri. Apa yang terjadi? Besok pagi dia sholat di Masjid Nabawi bersama Rasul. Pulang-pulang cerita sama Rasul, ya Rasulullah, anak saya meninggal dunia ya Rasulullah. Pintarnya Nabi apa? Ketika orang bercerita tentang kesusahan yang gak enak,
Ini sebab sholat yang baik tidak pernah ditinggal nih. Ketika orang cerita tentang kesusahan, jangan gubris tentang penyakitnya dia. Ketika kita mau nasihati orang, jangan tegur tempat nasihatnya tersebut. Engkau ini nggak pakai jilbab masuk neraka seperti ini. Kau minum khamr nggak diterima pahala sholat selama 40 hari. Jangan pernah sentuh penyakit orang kalau mengobati orang. Tapi bukakan bagaimana ganjaran orang bertobat nasuha. Maka banyak orang berbondong-bondong bertobat. Apa yang terjadi begitu Rasul cerita tentang musibah, yang cerita yang nggak enak apa? Rasul mengatakan, "A'arastumul lailah, apakah engkau tidur semalam sama istri kau?" Dia cerita tentang musibah anak saya meninggal pulang kerja begini ya Rasul. Rasul mukjizatnya, Rasul mengatakan, "A'arastumul lailah, apakah semalam tidur sama istri?" Maksudnya apa? Berhubungan antara suami istri. Naam ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Barakallahu lakuma. Semoga Allah menurunkan keberkahan. Apa yang terjadi? Pulangnya langsung positif istri. Ini cerita sangat hebat menurut saya. Karena hubungan kuat seorang istri dengan Allah. Begitu hamil nih istri 9 bulan, melahirkan, keluar nih anak, dipegang sama suami, diadankan di telinga kiri, dikomatkan telinga kanan. Apa kata istrinya dengan kesakitan perutnya? Bang, jangan pegang dulu, bawa ke Rasulullah SAW. Subhanallah, anak baru lahir, lucu-lucunya udah diadankan, dia gemetar. Dia katakan bawa ke Rasulullah SAW. Ini korma. Ini apa? Korma. Bawa ke Rasulullah SAW. Begitu dibawa sebab perintah istri. Ya Rasulullah, ini doa hasil engkau doakan semak dulu itu. Begitu digendong ini anak, apakah ada, kata Rasul, apakah ada titipan dari istri engkau? Ada, korma. Inilah terjadi, disunnahkan seseorang mentahnik anak kecil. Disebut namanya apa? Tahnik. Tapi jangan sama ulama yang merokok. Jelas? Jelas apa tidak? Maka dikunyakan sama Rasul, dimasukin dikit. Jangan satu korma, sedikit saja dimasukin. Apa kata sahabat? Berikan nama ya Rasulullah. Dikasih nama Abdullah. Sejak anak Abdullah itu besar, dia memiliki anak 99-nya penghafal Quran. Sebab apa? Hubungan kedua orang ini baik dengan Allah. Sampai keturunan-keturunannya menjadi penghafal Quran. Ternyata kalau baik hubungan orang dengan Allah, otomatis yang di sekitarnya pun Allah akan perbaiki. Di sekitarnya Allah akan baikkan. Coba bayangkan, di dalam mazhab Imam Syafi'i ada kenal dengan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Ternyata alam ini bisa diatur dengan sholat. Saking hebatnya, sholat itu mengatur alam. Alam ini tidak berbicara, tapi bisa diatur dengan hubungan baiknya seseorang dengan Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta turunlah hujan tersebut, dikenal dengan sholat istisqa. Lalu pertanyaannya, bagaimana manusia yang begitu nakalnya dengan kita sholat, memintakan dia hidayah, memintakan dia petunjuk, memintakan dia taufik, memintakan supaya dia hijrah, pasti Allah akan berikan tersebut. Pernah dengar ucapan orang jahiliyah dulu kepada Umar bin Khattab? Umar bin Khattab dicela dulu. Apa kata orang jahiliyah? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Seandainya khimar, keledainya Umar bin Khattab masuk Islam, keledai loh, masuk Islam, tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam. Itu ucapan orang jahiliyah. Seandainya khimar, keledainya Umar bin Khattab masuk Islam, tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam. Maknanya apa? Seandainya satu keluarga masuk Islam, sampai binatangnya semua masuk Islam, sampai keluarganya masuk Islam, tidak mungkin Umar bin Khattab bakalan masuk Islam. Apa yang terjadi? Ternyata Umar bin Khattab masuk Islam. Jelas? Ternyata Allah tidak menjadikan sesuatu yang lebih kuat yang dapat merubah takdir dengan doa. Ketika kita melihat ada orang nakal, maka kita doakan sesuatu tersebut. Sebelum saya tutup tadi, saya lihat 15 menit karena katanya. Betul? Mas Bayu kepanjangan rupanya. Saya ingat cerita, saya punya guru pengarang kitab Al-Yawmul Walailah. Pengarang kitab Al-Yawmul Walailah. Begitu beliau ke Dubai, beliau pakai tongkat sepuh, masuk ke lift sama saya punya kakak kelas.
tua sudah. Masuk ke lift keempat, masuk bule 2 orang. Laki perempuan pakai celana pendek. Guru saya nunduk, pakai tongkat sepuh. Bule ini mohon maaf, ciuman sengaja di depannya dia. Muridnya yang 2, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia. Di depan guru. Apa kata saya punya guru? Berdoa langsung di lift. Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan dia mengerjakan seperti ini, senangkan dia di akhirat. Jelas. Sebagaimana engkau senangkan dia kerjakan maksiat ini, senangkan juga dia di akhirat. Apa yang terjadi sampai lift yang ke-9 dia keluar barengan dengan guru saya, langsung pegang tangannya masuk Islam. Doa. Dengan gampangnya satu lift bermaksiat, satu yang berdoa, dengan keluar lift Allah turunkan hidayah. Dan ini kisah nyata sebab doanya seseorang. Jangan pernah mengeluh ayah saya nggak bisa berubah. Jangan pernah mengeluh adik saya nggak bisa berubah. Jangan pernah mengeluh anak saya nggak bisa berubah. Sejahat apakah anak kita kalau kita bandingkan Umar bin Khattab dahulunya semasa jahiliyah, yang dia minum arak harus menggunakan tempurung kepala manusia. Kalau dia mau taruhan, Umar bin Khattab harus ngelihat apa? Ada orang hamil, dia panggil, ini laki perempuan isinya. Baru diambil, dibuka, oh laki, menang. Habis itu dibunuh, diambil tempurung kepala, minum. Itu Umar bin Khattab. Sejahat apa sih anak kita? Sejahat apa? Sejahat apa kita punya teman sampai kita katakan dia gak mungkin? Sejahat apa kampung kita sampai kita katakan gak mungkin kampung kita berubah? Kuncinya, ajak ngaji di Yuk Ngaji tanggal 17. Sebuah closing yang menakjubkan, Masya Allah. Gak terbayang segitunya ya. Dan begitu luar biasa tadi disampaikan dari Habib bagaimana pengaruh sholat. Dan kita tuh sebenarnya belum sadar bahwa sholat itu adalah senjata, Habib ya. Senjata bagi umat muslim. Kenapa kok dibilang senjata? Karena ucapan ulama mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin karena di dalam sholat itu ada doa. Makanya dia bilang senjata. Doa yang paling afdal adalah doa di dalam sholat, dan bacaan Quran yang paling afdal adalah bacaan Quran yang dibaca di dalam sholat. Dan zikir yang paling afdal adalah zikir yang dibaca dalam sholat. Apapun yang kita taruh di dalam sholat maka dia lebih afdal, kecuali kita membayangkan bukan mahram kita. Oh, supaya dia kenapa? Supaya dia lebih afdal, Pak Ustaz. Tidak boleh seperti itu. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan pada waktu Habib tadi menyampaikan tausiah sudah banyak, Habib. Masuk ya, dari ini saya langsung menyampaikan. Habib mau nanya nih, bagaimana hukumnya sholat sambil senyum sendiri? Senyum sendiri? Masya Allah. Saya nggak bisa bayangin jadi. Oh iya, saya paham. Ada orang, mohon maaf, jika dia duduk di suatu tempat sama temannya, jelas sama temannya, sakit perut saking ketawanya, tiba-tiba azan zuhur, sholatlah dia. Begitu sholat, datang temannya di samping, keingat yang tadi, jelas keingat. Yang membatalkan sholat yaitu tertawa. Kalau senyum tidak membatalkan sholat. Cuma kita dianjurkan sebelum sholat itu istihdhar, menghadirkan diri kita benar-benar mau sholat. Sama siapa kita mau sholat. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu menantu Nabi Muhammad SAW, khalifah keempat, beliau mengatakan ketika beliau wudu, ditanya dengan para tabi'in dan para sahabat, ya Ali karamallahu wajhah, kenapa wajah engkau kok pucat? Apa kata beliau setiap beliau wudu? Beliau mengatakan, hai sahabat dan para tabi'in, engkau tidak tahu sama siapa saya akan berjumpa, yaitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita takbir, hilangkan senyuman yang kita bayangkan. Ini berarti sholatnya belum khusyuk benar, sampai membayangkan gitu. Masya Allah. Jadi harus niatnya dijaga ya. Soalnya saya saya pernah melihat Habib itu senyum-senyum sendiri nih. Senyum sendiri. Pak, gara-gara diperhatikan mungkin. Mungkin karena sebagian orang diliatin malu. Iya. Seperti itu ada. Iya. Nah, ini selanjutnya Habib, pertanyaan. Bismillah Habib, bagaimana solusinya agar tidak sering buang angin saat sholat ya? Karena saya mudah buang angin saat sholat, gampang, bilas saja gitu.
Ini berarti punya kesulitan mudah buang angin. Jadi Kita sudah bahas kayaknya di masjid waktu itu. Di Bulughul Maram tuh ada kadang orang diuji, dibuat sama syaitan seperti apa, angin-anginan dibuat. Jelas seperti angin-anginan. Padahal itu bukan dari dia, dari syaitan. Ketika dia mau wudu, terutama orang yang sering jaga wudu, wudu lagi, jaga wudu lagi, diuji itu seperti dibuatkan angin-anginan. Makanya Rasul mengatakan, jangan engkau batalkan ketika engkau mendengar suara atau mencium bau. Jelas. Cuma jangan begitu atanya, enggak, bukan. Padahal punyanya dia sudah. Dia yakin-yakinkan. Tidak boleh seperti itu. insyaallah ini berarti Caranya mengatasinya, pertanyaannya cara mengatasinya, sebelum wudu, mohon maaf, istinja dulu, buang air kecil, buang air besar dulu. Jadi sudah ngerasa udah nggak ada, sudah baru wudu. Dan biasanya kalau sudah kosong tuh, sudah kosong, kita tidak membawa hal itu di dalam sholat, karena membawa hal tersebut dalam kondisi sakit perut, yaitu makruh di dalam sholat, karena yudhibul khusyuk, menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Terus. baik, selanjutnya Habib, hamba Allah Mataram, Habib, saya seorang pendosa dan pemalas yang sangat ingin bertobat, namun jalannya sulit sekali, selalu saja goyah. Bagaimana cara saya memaksakan diri, terutama dalam sholat, karena di usia setua ini masih sering bolong-bolong sholatnya. Mengapa saya tidak bisa seperti orang lain yang merasa takut meninggalkan sholat, sedangkan saya hanya merasa bersalah tapi tetap tidak bergerak untuk sholat, masih menyemelekan sholat? Mohon pencerahannya. Bagus, Pak. Saya adalah seorang pendosa. Saya garis bawahi, semua orang pasti berdosa. Saya masih ingat begitu misi di Hotel Santika bersama 4 orang. Saya masih ingat. Ada seorang dari Bali begitu melemparkan pertanyaan, setiap bertanya dia jebretkan orang uang, dia jebretkan uang. Subhanallah, saya pengisi yang ketiga seingat saya itu. Waduh, saya habis nih, nggak enak nih saya bilang. Pengisi ketiga dibagi-bagi. Pengisi kedua mengatakan apa, menawarkan, saya bawa kunci mobil nih kata dia. Yang mau tapi harus bisa jawab, saya kasih mobil. Lebih daripada yang pertama. Geleng kepala saya. Dia lulusan Lipia kalau nggak salah. Lipia di Jakarta. Saya bilang hebat bener nih Ustaz. Saya bilang, beneran Ustaz antum mau kasih? Iya, saya kasih, ini kunci mobil saya berikan. Cuma satu pertanyaan saya, tolong angkat tangan yang nggak punya dosa. Pertanyaannya, angkat tangan yang nggak punya dosa. Ya Allah, semua nggak ada yang angkat tangan. Pertanyaannya nggak enak nih. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu angkat tangan bawa bayinya. Ini yang nggak punya dosa. Saya bilang, Ustaz, nah tanggung jawab antum. Tanggung jawab kasih. Dia mulai ke kanan ke kiri cari alasan. Itulah lebihnya Ustaz, cari dalil dulu. Kanan ke kiri. Intinya nggak jadi dah. Pertanyaan tadi kita balik, bagaimana kok bisa orang lain istiqomah, saya nggak istiqomah? Caranya pertama simpel aja, cari teman yang baik. Yang kedua, rutin nuntut ilmu. Rutin apa? Nuntut ilmu. Kajian rutin saja. Nanti otomatis teman ini akan membawa kita. Kadang orang itu sebab dia nggak bisa ngikut itu gara-gara temannya kurang mendukung, yaitu ruh diri temannya itu kurang mendukung. Karena ketika kita dekat sama seperti ini, itu ada magnet, ada pengaruh sifat di dalam diri seseorang. Rasulullah SAW beliau mengatakan, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka saran saya, lihat teman kita, karena dia akan membawa. Cari teman yuk ngaji. Masya Allah. Insya Allah banyak teman orang-orang baik. Semua ada di sini. Rajin sholat, rajin baca tabarok setiap malam. Malam Jumat baca kafi. Itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan dikerjakan. Masya Allah. Baik, selanjutnya Habib dari Ikhwan, alamat dunia yang fana. Habib, maaf di luar tema. Saya suka sama seseorang dan saya tahu dia suka dengan saya. Ini benar Habib. Saya Habib Ikhwan nih dari dunia yang fana. Ini kayaknya anak senja ini kayaknya nih. Habib, maaf di luar tema. Saya suka sama seseorang dan saya tahu dia suka dengan saya. Saya yakin itu tidak diragukan lagi. Ini Bang. Tidak diragukan lagi. Saya yakin itu tidak diragukan lagi. Dia suka, ceweknya suka. Udah nggak tahu. Ini Ikhwan berarti iya mungkin. Iya. Tapi kita masih malu-malu
nggak ada aksi gitu, apa yang harus kami lakukan? Saya sudah mengajak dia datang ke kajian ini, tapi sayangnya dia nggak bisa hadirnya. Siapa ini? Ayo, lihat muka, lihat wajahnya nih. Saya sudah ajak. Mohon doanya ya Habib, semoga saya berjodoh dengan dia. Amin. Karena saya ingin berjodoh dengan dia. Amin. Maksa nih Habib. Siapa yang bertanya? Mas Rendra? Mas Rendra ya? Nggak tahu. Ngaku aja, nggak apa-apa. Bagaimana caranya pertanyaannya? Harus ada aksi. Sudah dijawab sama Ustadz sebelumnya. Ustadz apa namanya yang kemarin? Ustadz Noval. Ustadz Noval sudah dijawab kemarin. Yaitu harus laki-laki itu harus ada aksi. Al-harokah barokah. Gerak itu berkah. Tanpa bergerak nggak bisa. Coba gini, saya kasih contoh. Ada akuarium, ditaruhkan air. Tanpa diputar tuh air, pakai mesin, itu lambat laun air itu akan rusak. Betul apa tidak? Sebab apa? Al-harokah barokah. Gerak itu memberikan keberkahan. Kalau orang tanpa gerak hanya memikirkan hanya doa saja, jangan angkat tangan saja. Kalau ini pertanyaannya minta didoakan, angkat kaki caranya. Jangan angkat. Ini saya mengatakan jangan angkat. Ya, ada sebagian orang hanya angkat tangan saja, angkat kaki nggak mau. Maksudnya gerak itu nggak mau, ikhtiar itu nggak mau. Waktunya sekarang angkat kaki. Maksudnya gerak menuju cari on. Nah, Cari. itu action dong. Action. Saya masih mencari nih siapa yang nanya nih wajahnya nih. Oke, selanjutnya. Aduh, ada namanya. Rosa. Alamat Mataram. Bagaimana cara kita tahu sholat kita diterima atau tidak? Karena ada yang sering bilang dalam ceramahnya, jangan sampai kalian sholat seumur hidup tetapi tak satu pun sholat kalian diterima oleh Allah. Bagaimana kita tahu sholat kita tidak sia-sia, Habib? Kalau saya lebih bagus kita nggak tahu. Jelas. Kalau saya lebih bagus nggak tahu, nanti pas di sana baru kita tahu. Kita jalankan saja perintahnya Allah dengan benar-benar. Justru kalau kita tahu nanti kita ada alhamdulillah. Cuma itu bisa kebaca. Bisa kebaca bukan untuk kita, ngebaca buat orang juga. Inna sholata tanha al-fahsya'i wal munkar. Ciri-ciri sholat yang benar itu dia tidak mengerjakan fahsya wal munkar, tidak mengerjakan perbuatan jelek lagi atau fahsya. Apa fahsya? Yaitu perbuatan yang ada hubungan dengan nafsu. Dia tinggalkan. Mungkar dia tidak kerjakan, dia tidak nyuri, dia tidak ngerampok, dia tidak minum khamr. Tapi kalau urusan wanita nggak bisa tahan. Ini masih fahsya berarti. Sama fahsya ini harus dua-duanya. Ciri sholat yang diterima, yang qabul diterima, itu ciri-cirinya ada efeknya tersebut di luar sholat. Ada magnetnya tersebut. Dan itu bisa dibaca ketika orang tahu dirinya tersebut, yaitu ketika dia merasakan udah berkurang dia bermaksiat kepada Allah sebab tepat waktunya dia sholat. Yang penting saran saya, subuh jangan mundur waktu sholat. Masya Allah. Selanjutnya Habib, hamba Allah di Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai wabarakatuh. Lombok Tengah yang hadir. Masya Allah. Masya Allah, itu yang angkat tangan. Jazbah TV. Ya, ada dari Sekotong juga kan? Sekotong juga? Ya. Masya Masya Allah nih hari ini. Ahwan Nabi izin bertanya, saya mengenal sholat dari kecil karena dibiasakan sholat berjamaah sama bapak ibu dan semua orang di rumah. Jadi alhamdulillah dari kecil sholat tidak pernah tinggal, terutama ketika di rumah. Pertanyaan saya, dalam kasus bapak saya ini, mana lebih utama, beliau sholat di masjid atau seperti yang beliau lakukan bersama keluarganya sholat berjamaah di rumah, sehingga anak-anaknya tidak pernah meninggalkan sholat? Lebih afdal tetap sholat di masjid. Jelas, laki sholatnya di masjid, perempuan lebih afdal sholatnya di padas. Tadi pun saya bahas ini di Mafila, yaitu ketika seseorang laki-laki sholat di masjid dapat pahala 27. Sering orang perempuan mengatakan, Pak Ustadz, saya ini kalau sholat di rumah sendiri nanti nggak dapat pahala 27. Bukan, tetap kita dapat pahala karena kita di posisi tersebut lebih afdal ketimbang di masjid. Ada namanya afdal sama mufaddal. Afdal itu lebih baik, yang itu baik. Ke masjid baik, yang penting nggak ada fitnah. Tapi lebih afdal seorang perempuan sholatnya di mana? Di rumah, semakin tertutup. Tapi kalau pertanyaannya, mana lebih afdal laki-laki, ayah saya sholat di rumah atau di masjid? Tetap jawabannya apa? Di masjid. Sering orang menggoda seperti ini, syaitan menggoda, sholatlah di rumah. Kalau di masjid nggak khusyuk.
di rumah khusyuk, tetap sholat di apa? Di apa namanya? Di masjid. Dan sering orang digoda, kalau tutup mata lebih khusyuk, kalau buka nggak khusyuk. Tetap buka, paksakan supaya terbiasa seperti itu. Supaya kita menjalankan sunnah bukan sesuai diri kita, maunya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Masya Allah. Ini banyak sekali pertanyaan yang masih Habib. Habib mau tanya, telunjuk saat tahiyat diem atau digerakkan ya? Soalnya saya sering nggak konsen melihat sebelah saya telunjuknya bergerak terus. Berarti dia gini deh ya? Kok bisa tahu sebelahnya bergerak itu dia? Iya, gimana Habib? Ini masalah khilaf ya, perbedaan pendapat jangan menjadi besar. Jelas? Pertama, saya tampilkan di mazhab Imam Syafi'i, mengangkat tangan ini ketika ucapan illallah, asyhadu an la ilaha illallah, angkat tangan ketika itu. Dan mengangkat tangan ada 3 cara, boleh menaruh, yaitu ibham di bawah sababah, ibu jari di bawah telunjuk seperti ini, atau dimasukkan boleh, atau seperti ini. 3 jari. Ngangkat tangannya ketika illallah. Di mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau ketika dari awal langsung at-tahiyyat, langsung mengangkat tangan. Di mazhab Imam Abu Hanifah, seperti di Turki, di Pakistan, ada saya punya teman dulu dari Pakistan, dia ngangkat tangannya ketika ucapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Setiap ada ucapan Allah baru dia angkat tangan. Jelas? Nah, adapun yang bergerak dari awal, saya tidak mau bahas di sini, suatu saat nanti bahas di kajian. Yang jelas saya tampilkan ini 3 madhab. Yang madhab Imam Malik dari awal, yang Imam Syafi'i langsung mengangkat ketika illallah. Madhab Imam Abu Hanifah, yaitu mengangkatnya ketika ucapan Allah saja. Ketika ucapan Allah saja. Masya Allah. Jadi yang jelas, saudara kita yang misal dia bergerak, itu masalah khilafiah, perbedaan pendapat daripada ulama. Jangan sampai yang tidak bergerak menyalahkan yang bergerak menyalahkan yang tidak bergerak. Jelas apa tidak? jadi solusi yang melihat itu konsen saja gitu ya Habib. Khusyuk saja. Jangan melihat yaitu rumah tangga orang lain. Karena sholat ini seperti rumah tangga, dilirikin lagi nih. Jelas? Kesana ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bismillah Habib, saya mau tanya boleh ya? Ini beneran Habib? Kata-kata boleh ya? Gitu. Bagaimana definisi menundukkan pandangan? Apakah saat di jalan saya harus menundukkan pandangan? Karena banyak godaan yang melemahkan iman seperti wanita-wanita. Tapi kalau sering menunduk, takut nabrak, solusinya bagaimana ya? Jadi Apa solusi menundukkan pandangan? Jadi bagaimana definisi menundukkan pandangan? Karena di jalan banyak godaan, tapi kalau menundukkan pandangan dia takut nabrak. Ini pertanyaan macam apa? Jadi terjadi di Malang, namanya Ustadz Sofyan Nur. Pada saat tersebut sedang berjalan sama murid beliau. Ustadz Sofyan Nur salah satu orang yang di Indonesia memegang sanad Quran yang terbanyak. Sanad Quran. Beliau hafal qiraat juga. Beliau jalan dengan murid beliau, dan beliau punya murid ada di Lombok, punya pondok pesantren sekarang. Ketika jalan dengan murid beliau, muridnya ini ketika lihat perempuan di depan, dan perempuan begini, jelas ditegur sama syekhnya ini, sama ustadznya ini. Lalu dia mengatakan, bukan begitu cara tundukkan pandangan. Ada justru orang begini, hatinya ke sana. Jelas. Begini, tapi pas di belakang orang nyari-nyari. Ngeliat. Itu namanya maksiatul nafs. Di depan orang kelihatannya soleh, begitu di kamar dia tutup korden. Makanya ketika ayat tentang munafik, sering-sering kita katakan saya. Jelas saya. Karena Allah senang hambanya yang mengaku, bukan menuduh. Bukan apa? Menuduh. Maksudnya apa? Cara definisinya menundukkan pandangan bukan memejamkan, bukan menundukkan. Maksudnya ketika ngelihat sekali, bukan terus-terusan. Yang dilarang itu yang pandangan kedua. Kalau kita sudah ngelihat, ya sudah, bukan terus. Oh masya Allah, dia pakai apa itu? Terus dilihatin. Itu yang jelas. Kadang sambil ngobrol ngeliatin lagi begini, ngobrol dilihat, itu yang nggak boleh seperti itu. Maksudnya menundukkan pandangan bukan menunduk seperti itu, bukan memejamkan mata, yaitu yang dilarang hati kita dan fokusnya kita keterusan ke sana sampai terpanggil karena pandangan pertama adalah sodakoh, pandangan kedua busur daripada syaitan. Jelas, pandangan pertama sodakoh, pandangan kedua adalah busur daripada syaitan. Masya Allah. Selanjutnya dari Mase di Mataram.
Bagaimana kalau lupa sholat isya, ketiduran sampai sholat subuh, baru bangun pas waktu sholat subuh, dan bagaimana cara menggantinya? Menggantinya. Udzur sholat ada dua, yaitu salah satu ketiduran, bukan tidur ya, ketiduran. Beda tidur sama ketiduran. Ada orang sengaja tidur dekat subuh supaya nggak sholat subuh. Dekat-dekat subuh Dia tidur nonton bola, ntar lagi mau ada, cepat-cepat tidur supaya dapat udzur. Enggak, tidak boleh, tidak seperti itu, jelas. Itu aja seperti itu. Nah, misal ada orang dari Lombok Timur capek banget, dia lupa, ketiduran lah. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Bagaimana cara mengqadhanya? Qadha langsung pada waktu tersebut, ini lebih afdal. Karena di mazhab Imam Syafi'i wajib mengqadha salat yang tertinggal. Bagaimana cara mengqadhanya tersebut? Boleh nanti pas isya, boleh juga langsung setelah salat subuh atau setelah zuhur, tapi lebih afdal yaitu diqadhanya langsung. Diqadha secara apa? Langsung setelah salat isya, setelah salat subuh, salat di rumah 4 rakaat, jangan di depan orang. Pak Ustadz, kan sholat habis subuh nggak ada. Nah, nanti penjelasannya itu panjang. Sholat apa saja yang dilarang habis subuh sama habis asar. Kadang orang mengatakan seperti ini, Pak Ustadz, kan sholat habis subuh itu nggak ada. Tiba-tiba dia pergi ke Islamic Center, dia sholat di rumahnya. Di Islamic Center habis subuh ada kajian, naik motor lah dia, habis sholat subuh di rumahnya. Begitu masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Masjid. Jelas apa tidak? Loh, kan sholat habis subuh nih. Ngapain sholatnya? Ada sholat-sholat yang tertentu ternyata yang dilarang habis subuh. Jelas seperti itu. Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan tidak sesuai tema Habib. Habib, saya mencintai akhwat. Subhanallah. Sudah hitung aja. Pernikahan aja nih. Bukan untuk jadi gak akhwat, jangan ikhwat. Iya, ini nggak tahu nih. Saya mencintai akhwat, tapi untuk menikah sepertinya masih tidak memungkinkan karena masih kuliah. Tapi saya nggak mau akhwat yang saya suka diambil orang. Saya harus bagaimana Habib? Apa yang harus saya lakukan? Solusi apa yang harus saya perbuat? Maksa jodoh. Ini memang nggak, saya mau lihat wajah-wajahnya. Ini kok kayaknya seorang yang sama yang nanya nih. Mas Rendra lagi jangan-jangan. Padahal Habib. Mana Yunika itu? Ada dia? Ada. Mana dia? Ada Habib. Kemarin saya cari kan. Dia pingin nikah, jangan sampai. Ya, tapi sekarang untuk menikah masih belum bisa karena masih kuliah. Tapi akhwat yang dia suka takut diambil orang gitu. Ciri cinta yang benar tuh, cinta dari Allah, dia ini rela melepaskan dan doanya umum. Maksudnya apa? Dia doanya kalau kita ngelihat di kitab Bulughul Maram saja, tentang doa tentang orang yang meninggal saja, ketika dia tamani bil maut, pingin cepat meninggal itu kurang bagus. Kita bahas tentang mati dulu sebelum kita bahas tentang cinta. Ternyata Rasul mengajarkan kita dalam riwayat Imam Muslim, kalau seandainya kalian pingin minta meninggal, kata Rasul mengatakan, doalah dengan ucapan ini, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan saya kalau hidup itu lebih baik, dan matikan saya kalau itu lebih baik. Ini dia rela. Nah, ketika seperti ini kita contoh doa yang diajarkan Rasul, lalu kita doakan, ya Allah kalau dia terbaik tolong jagakan saya, kalau dia tidak tolong jauhkan saya. Kadang orang ini memaksa, gak enak doa seperti harus dia dapat seperti itu. Maka dia doa, ciri cinta yang benar itu cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa seperti dia melepaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau azam pingin sama perempuan tersebut, fatawakkal 'ala Allah, serahkan dia sama Allah. Jangan sampai kita seakan-akan menjadi Tuhan di atasnya Allah. Mau ngatur Allah, harus dia. Tidak seperti itu. Ya, kuliah aja dulu. Nanti kan setelah kuliah banyak yang lebih mantap gitulah ya. Sabar ya. Hawa-hawa aja kok itu. Selanjutnya Habib, pertanyaannya, Habib izin bertanya bagaimana cara meluruskan soft? Apakah harus nempel kaki? Soalnya kadang geli kalau ada kaki sebelah nempel-nempel kaki saya. Iya, boleh minta 3 orang bangun. Saya minta 3 orang bangun. San, mana Mas? Silakan 3 orang bangun. Satria berpeci. Ayo Mas. Ini Mas yang baru sananya kan? Ayo. Hadap sana weh. Jelas. Takbir dulu. Takbir. Bukan Allahu Akbar. Bukan mau perang. Ini takbir mau sholat. Allahu Akbar. Mana sih? Takbir. Pertama, takbir itu ada 2 macam, sejajar dengan anak telinga.
atau sejajar dengan dada. Boleh yang mana saja, cuma saya lebih condong yang sejajar dengan anak telinga. Dua hadisnya, ada yang seperti ini, ada yang seperti sejajar dengan anak telinga. Silakan takbir. Pertanyaannya ketika takbir, sebenarnya sebelum takbir sudah meluruskan shaf. Yang pertama yang dirapatkan adalah bahu dengan bahu. Bahu dengan apa? Bahu. Yang kedua, sunnahnya kaki diluruskan. Sunnah kaki apa? Diluruskan. Sunnah kaki apa? Diluruskan pada saat tersebut. Ketika sudah lurus kaki, luruskan kakinya minta. Luruskan, jangan sampai ada bengkok. Sunnah luruskan kaki. Yang kedua, ketika sudah rapat bahu dengan bahu, efeknya kata Rasul, orang yang merapatkan bahu dengan bahu, hatinya Allah satukan. Allah satukan. Yang kedua, khusyuk dia di dalam sholat. Karena kenapa? Orang yang ada kholal, renggang di dalam sholatnya, ini nggak mungkin khusyuk. Sudah dipastikan dari hadits Rasul. Jelas? Nggak khusyuk sholat. Kok tahu dari mana? Bisa nebak Pak Ustaz, ngambilnya dari hadis. Karena Rasul tidak mungkin berucap kecuali itu wahyu. Jelas? Maka kita dianjurkan merapatkan shaf. Jelas? Nah, menempelkan kaki ini hukumnya sunnah. Jelas? Kalau ada saudara kita mau menempelkan kakinya, itu harus baik sangka dia mau ngerjakan sunnah. Jelas? Di dalam hadis mengatakan, ketika di dalam hadis merapatkan kedua, yaitu bahu dengan bahu, begitu lanjutan hadisnya mengatakan wa kana ahaduhuma, salah seorang dari kami, kata sahabat, merapatkan kakinya dengan kakinya. Kalau salah seorang berarti ada yang tidak. Jelas? Kalau saya punya tipe lebih condong, lebih bagus dirapatkan kakinya. Cuma ada sebagian orang yang risih. Pertanyaannya tadi, jangan dipepet terus. Dipepet terus. Jelas? Dikejar jarinya, jangan. Seperti itu. Cuma kita, kalau ngelihat orang seperti itu, pertama, kita baik sangka dia mau merapatkan shaf. Kita baik sangka sama mereka. Jelas? Kita berikan kaki kita. Kita berikan sunnahnya seperti itu. Jelas? Sunnah. Maka ketika coba takbir dulu. Ya, rapatkan kakinya. Ya, takbir. Ya, kadang ketika dia sujud, kadang-kadang kan kaki udah dirapatkan. Sujud dulu. Saya minta sujud. Sujud. Ya. Nah, ini kaki kan rapat. Kaki dirapatkan. Otomatis nanti pas bangun mulai renggang nih. Jelas? Mulai renggang. Bisa bangun dulu. Allah. Dari kaki rapat tadi sekarang tinggal dirapatkan lagi. Seperti itu. Cuma ada orang kadang-kadang risih, geli gitu. Jangan diteruskan. Karena kenapa? Mengganggu seseorang di dalam sholat. Jangan sampai kita mengejar sunnah lalu mengganggu orang lain, risih. Sehingga apa yang terjadi? Begitu kita kejar kakinya, orang itu minggirin kakinya. Lalu kita kejar lagi. Ini yang terjadi di sini kholal. Ini yang terjadi, terbuka di sini. Padahal yang pertama dirapatkan disebut dalam hadis itu bahu dengan bahu dulu. Jangan sampai ini kebuka. Kalau ini sudah kebuka, bukan setan saja bisa masuk, manusia pun bisa masuk. Jelas? Iya, cukup. Baik, terima kasih Mas ya. Jelas ya teman-teman semua. Ini pertanyaannya begitu banyak. Oke, ini langsung saya pilih aja yang paling maaf Habib, di luar tema, apa hukumnya membawa HP ke dalam toilet, misalnya main game? Ada gitu ya, BAB main game ya. Kerjakanlah sesuai dengan porsinya gitu ya, satu-satu. Di kamar mandi, di toilet, ada yang disebut nama khubuth sama khaba'ith, jin laki, jin perempuan, kata Rasul. Kita dianjurkan di dalam kamar mandi, kalau sudah selesai dianjurkan cepat keluar. Jangan sampai ketika dulu belum ada HP, dijelaskan di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dan di tentang tempat adab qada'il hajat, tentang adab-adab orang hajat tersebut, wala ya'bad biyadi. Jangan sampai seorang ini memainkan tangannya. Kadang ada orang, mohon maaf, buang air besar, kadang-kadang di sini ada air. Jelas? Ini kan air. Kadang-kadang ada dia lihat gayung, dia mainkan gayung. Bukan sambil buang air. Wala ya'bad biyadi, jangan main tangan, kata Rasul. Jelas? Kata jangan mainkan tangan. Diambilkan lagi ada bungkus sampo, dibaca. Bungkus dibaca. Ada saja dia kerjakan. Sekarang ada game, dia bawa. Kalau zaman orang tua dulu masih pakai rokok mereka. Ngerokoklah di kamar mandi. Katanya kata orang lebih nikmat ngerokok di kamar mandi ketimbang di luar. Padahal itu dikasih pemanis. Siapa yang ngasih manis itu? Khubuth sama khaba'ith itu. Nah, kalau ada orang main game
di dalam kamar mandi itu mainnya sama syaitan laki, syaitan perempuan. Kita dianjurkan meninggalkan itu semua, fokus hadap depan, jangan hadap belakang, hadap ke atas, ke samping, ke depan saja, depan. Tapi ingat, tutup pintunya, jangan dia yang lihat nih. Seperti itu. Jangan melihat apa yang keluar lagi. Jadi keluar Ngecek outputnya apa nih geng? Waduh. Output tuh, oke. Masya Allah. Ini saya karena memang durasi waktu ya. Oke, aduh, ada yang nanya ini. banyak benar pertanyaan. Banyak sekali, Habib nggak tahu. Masya Allah. Tahu malam minggu sendiri. Saya punya usul Mas Bayu. Siap. Boleh apa tidak? Dipasangkan 3 ustadz. Besok pas apa malam minggu judulnya ini tadi? Satnaiknya dibuat pasang 3 ustadz. Jadi gilir-giliran satu-satu. Oh iya. Ngobrol santai. Mantap. Oke. Ahwan Habib kalau Dan yang walaupun yang beda, ini satu dipasang, ini pasang, gitu. mohon maaf Habib, ini ada beberapa pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan yang Ahwan saya nggak berani Iya, menyampaikan. boleh. Apakah Habib mau baca pergi? Soalnya mohon maaf Habib. Maaf Habib, apakah Habib sudah punya calon istri? Masya Allah. Ini saya nggak berani Habib. Ada yang mau nyalon nih? Nanti hubungi Yuk Ngaji. Jelas. Kalau mau nyalon nanti datang ke orang tua saya, ibu saya. Kuncinya ke sana semua. Ibu saya. Jangan menikah kecuali dapat restu ibu. Jangan menikah kecuali dapat restu orang tua. Kalau kita coba-coba menikah tanpa dapat restu orang tua, ada lubang yang sangat dalam, yaitu sangat kesengsaraan kita. Jangan gara-gara cinta kita ngelangkahi orang tua kita. Jelas, ikuti ibu bapak, cari ibu bapak, dan pakai istikharah. Silakan hubungi ibu saya saja langsung. Kuncinya ke sana. Silakan. Oke, saya ikuti. Terjawab ya. Gak mungkin ini yang nanya kan? Gak mungkin ya. Ya Allah ya Rabbi. Jazakallah Habib, ini Ini pertanyaan. kayaknya dari laki yang bertanya. Ini question. Nah, tadi itu yang Ini kayaknya laki yang bertanya. Question of the night. Hah? Gak ada nama, gak ada alamat. Maaf Habib, apakah Habib sudah punya calon istri? Hubungi ibu Habib. Saya kasih nomor ini. Sekarang saya kasih nomor. Mau dicatat? Masya Allah, oke ya. Kita 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum Habib, mau nanya apakah takut dilihat ibadah termasuk riya? Contohnya ketika akan pergi ke masjid tapi takut dilihat dan dipuji orang sehingga tidak pernah datang ke masjid. Iya, bagus. Saya nggak mau datang ke masjid karena saya tawadu. Banyak yang ikut kayaknya kalau ada macam seperti itu ya. Harus tahu apa itu riya. Riya itu mengerjakan amal karena orang lain dan meninggalkan amal karena orang lain. Ada lanjutannya tuh. Mengerjakan amal karena orang lain dan meninggalkan amal karena orang lain. Itu riya. Jelas? Kalau kita ngerjakan amal karena orang lain riya, tapi meninggalkan amal karena orang lain pun riya. Tetapi ingatlah ucapannya Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, setiap orang beramal pertama kali pasti tidak ikhlas. Tetapi jangan tinggalkan amal itu, kerjakan dia. Nanti lambat laun hati kita akan menjadi biasa, normal. Jangan gara-gara ucapan nanti dikira soleh. Tetap kerjakan. Sama seperti orang biasanya pakai gamis pas sholat, dan dia sholat dia pakai di atas mata kaki. Sunnahnya seperti itu. Dia taruh, nanti dikira apa ini siapa Ustaz? Malu dia pakai jenggot. Lambat laun nanti udah hilang rasa tersebut. Jelas? Jadi normal. Jangan pernah meninggalkan amal karena orang lain, karena kita tidak akan masuk ke kelas yang lebih atas sebab gara-gara omongan orang lain. Gak naik-naik kita nanti. Masya Allah, ini cukup. Pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Sekali lagi masalah hati Habib. Nama manusia dunia, alamat atas tanah, bawah langit. Anak senja lagi nih. Assalamualaikum Habib, saya punya pacar nih. Karena saya berpikir sudah terlalu jauh dari sang Mas Rob. Roy punya? Saya punya apa ada? Itu kayak pertanyaan tadi. Bukan Habib, masa saya punya pacar? Orangnya di sini pacar saya Habib. Pacarnya istri dong. Oh iya, Insya Allah. Tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3. Assalamualaikum Bapak, saya punya pacar nih. Karena saya berpikir sudah terlalu jauh dari sang Robbi, jadi
Jadi mau saya putuskan, tapi dia nolak dan punya alasan logis karena mantan santri. Dia santri dan saya anaknya kurang enak sama orang lain dan kasihan, jadi lanjut itu dia. Mohon solusinya, Beb. Pengen mutusin tapi pacarnya nolak, dia orang yang gak enakan, akhirnya lanjut berarti ini pacarannya ya. Solusi, putuskan walaupun gak enak. Karena hukum Allah itu lebih dikedepankan ketimbang rasa. Banyak sahabat Nabi ketika dia sama ibunya ketika masuk Islam, ibunya bilang, saya nggak mau makan. Ibu makan, saya nggak mau makan. Ibu makan, saya nggak makan. Sampai 7 hari nggak mau makan. Ada apa ibu nggak mau makan? Gara-gara engkau ikut agamanya Muhammad. Apa kata dia mengatakan? Lihat ini, perasaan memang ke ibu loh, perasaan. Kata beliau mengatakan, sahabat Nabi, seandainya engkau dicabut nyawa engkau satu persatu dan diberikan nyawa 10 sama Allah, dan dicabut satu persatu di hadapan saya tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad. Jelas. Jadi agama ini bukan dikedepankan perasaan, tapi dikedepankan perintah dari Allah. Jelas atau tidak? Tapi jawabnya dengan baik-baik. Jawab, Pak, tapi kalau kita benar-benar nanti pasti ketemu di akhirnya. Sama doa, sama-sama ikhtiar, ya sudah. Kita off dulu sementara, nanti kalau sudah halal baru kita melanjutkan. Karena hubungan, yang mana hubungan tersebut dijalin terlebih dahulu haram dari awalnya, maka setelahnya akan memulainya. Kalau memulainya salah, ujungnya apa? Salah. Kalau dari awal sudah salah, nanti ujungnya salah. Kenapa kok di dalam Islam kurang bagus pacaran? Lihat ini, jelas. Kenapa kurang bagus pacaran tuh? Nanti karena orang begitu dia nikah nih, ada rasa bosan di rumah tangga. Ketika dia nanti rasa bosan itu, nanti akan muncul mantan-mantan yang dulu tuh. Muncul lagi cerita. Maka itu lebih bagus ta'aruf. Jelas lebih bagus apa? Ta'aruf. Kalau udah baik keluarga, jalankan sudah seperti itu. Sudah istirahat. Masya Allah. Bagaimana? Sudah siap menikah? Siap ya? Kalau memang belum siap, teman-teman persiapkan diri masing-masing untuk mengikuti Roadshow Yuk Ngaji Lombok tanggal 17 Juli 2022 yang tentunya tiketnya sudah tinggal 60-an, jangan sampai ketinggalan. Dan teman-teman semua juga bisa ikut berinfak dengan membeli brownies yang ada di depan, jumlahnya cuma 10. Ada brownies? Ya, beli brownies 40%-nya langsung masuk ke Super Dakwah. Masya Allah, beli brownies sambil dakwah. Manisnya brownies dan manisnya iman. Masya Allah. Jadi nanti mendapatkan tuh 2, 3. Oke. Baik. Sebagai closing statement Habib, ada pesan dan nasihat bagi kami khususnya antara aku dan Allah di part 2 ini. Masya Allah. Di satu denat Yuk Ngaji. Fadil Habib. Bagaimanapun capek kita, lelahnya kita, bagaimanapun rintangan yang kita dapati, supaya kita tidak merasakan rasa capek tersebut dan rasa lelah itu tersebut, pikirkan bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW begitu capek ketika mengedepankan Islam, sehingga kita dapat Islam ini manisnya tersebut. Maka jangan pernah ngerasa diri ini capek ketika mendekat kepada Allah. Istirahat itu nanti kita dapat istirahat ketika kita seorang masuk ke dalam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kalau kita mengatakan saya capek ngajar. Tadi saya ditanya sama Pak Ketua, Ustaz nggak capek ngajar? Kalau dikatakan capek pasti capek. Ngaji pun capek, makan pun capek, semua capek. Tidak ada yang nggak capek di dunia ini. Bahkan tidur pun tetap capek. Cuma umur itu seperti es batu. Seperti apa? Es batu. Tinggal kita mau taruh es ini di mana. Kalau kita taruh di jalan tetap pun cair, tapi nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita taruh di sirup, banyak orang bakalan minum es tersebut dan bisa manfaatkan tersebut. Tinggal kita taruh nih umur kita mau di mana. Di pinggir jalan boleh, ada di tempat maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taruh di pinggir jalan nggak ada manfaatnya, mati pun juga nggak ada cerita yang baik, bahkan kita pun sengsara nggak ada ceritanya tersebut. Tapi kalau kita taruh umur kita dengan baik,
sholatnya baik, ngajinya baik, kita perbaiki diri kita. Mau sampai kapan kita seperti ini? Maka taruh umur ini, terutama masa muda, yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat tersebut. Maka gunakan waktu yang sebentar lagi ini, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin-rajin menghafal Quran. Pesan saya, rajin-rajin menghafal Quran. Jangan pernah putus asa menghafal Quran. Saya nggak bisa Pak Ustadz, saya nggak bisa. Siapa bilang seorang tabi'in itu umurnya 90 tahun baru ngafal Quran? Ada tabi'in umurnya 90 tahun tapi mulai ngafal Quran, bisa khatam Quran. Tetap ngafal Quran, tetap murojaah, jangan kendor membaca Quran. Quran itu yang bisa menyelamatkan kita, karena imam kita adalah Quran. Itu saja pesan saya, jangan berhenti-berhenti membaca Quran. Jazakallah khairan katsir Habib Hasan Al-Idrus yang sudah memberikan tausiah yang luar biasa, menjawab semua pertanyaan dari teman-teman di acara 1 Denet Yuk Ngaji Lombok dengan tema Aku dan Allah Part 2. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Habib Hasan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa tanggal 17 Juli kita akan ada agenda roadshow Yuk Ngaji dengan tema Happy New You. Silakan mendaftar karena tiketnya sudah sangat terbatas, dan tentunya teman-teman juga bisa support dakwah dengan membeli bonus yang ada di depan. Siapa cepat dia dapat. Dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di acara 1 Day Night, dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kajian-kajian Yuk Ngaji berikutnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada salah mohon dimaafkan, dan kalau ada rasa mohon diungkapkan. Saya Bayu Fatma, host akhir zaman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.